Saya Alvin Harvey Hansen, saya lahir pada 23 Agustus 1847 di Grafton, North Dakota. Sejak muda, saya sudah menunjukkan ketertarikan terhadap dunia ekonomi. Saya menunjang pendidikan di St. Olaf College, dan kemudian meraih gelar PhD dari University of Chicago pada tahun 1914. Setelah menyelesaikan pendidikan, saya menghabiskan sebagian besar pendidikan saya di Harvard University, di mana saya mulai dikenal sebagai salah satu pemikir utama dalam ekonomi makro. Pemikiran ekonomi saya dipengaruhi oleh teori ekonomi Keynesian yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes. Saya berpendapat bahwa dalam menghadapi resesi, intervensi pemerintah sangat penting, terutama dalam bentuk pengeluaran negara, untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Karya-karya saya yaitu Full Employment and Price Stability, berkontribusi besar dalam pembentukan teori ekonomi modern. Saya Simon Kuznets, saya lahir pada 30 April 1901 di Kharkiv, yang saat itu daerah tersebut masih merupakan bagian dari Kekaisaran Rusia. Saya dikenal sebagai salah satu ekonom terkemuka abad ke-20, terutama dalam bidang ekonomi pembangunan dan pengukuran pertumbuhan ekonomi. Saya menempuh pendidikan di Universitas Negeri Kharkiv, sebelum melanjutkan studi di Universitas Harvard, tempat saya mendapatkan gelar PhD pada 1926. Saya dikenal karena karya saya yang mendalam tentang perhitungan produk domestik bruto atau PDB dan juga bagaimana hal itu dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara. Saya juga mengembangkan teori mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Pada tahun 1971, saya mendapatkan penganugerahan berupa hadiah Nobel dalam ekonomi atas kontribusi saya dalam mengembangkan sistem pengukuran ekonomi yang lebih akurat, serta teorinya tentang hubungan antara pembangunan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Saya, John Richard Hicks, lahir pada 8 April 1904 di Leominster, Inggris. Saya adalah salah satu ekonom paling berpengaruh pada abad ke-20. Saya dikenal terutama karena kontribusinya dalam teori ekonomi mikro dan makro. Saya memperoleh gelar dari Universitas Manchester dan kemudian melanjutkan studi di Universitas Oxford. Saya dikenal luas karena karyanya mengenai teori keseimbangan umum dan analisis keseimbangan parsial. Salah satu kontribusinya yang paling terkenal adalah ISLM Model, Investment Saving Liquidity Preference Money Supply, yang membantu menjelaskan hubungan antara pasar barang dan pasar uang dalam ekonomi makro. Model ini menjadi alat penting dalam analisis kebijakan ekonomi, khususnya di era pasca Perang Dunia II. Saya juga menulis banyak buku penting seperti Value and Capital yang memperkenalkan konsep-konsep penting dalam ekonomi mikro. Saya Wasili Leontiv, saya lahir pada 5 Agustus 1906 di Sankt Petersburg, Rusia. Saya dikenal sebagai salah satu ekonom terkemuka abad ke-20. Saya dikenal berkat kontribusi saya dalam bidang teori input-output, yang mengubah cara kita memahami hubungan antar sektor dalam perekonomian. Saya menempuh pendidikan di Universitas Leningrad, dan kemudian melanjutkan studinya di Universitas Berlin, sebelum akhirnya mengajar di Universitas Harvard. Pada tahun 1991, saya mengembangkan model input-output, yang menggambarkan bagaimana produksi di satu sektor ekonomi bergantung pada sektor lainnya. Model ini menjadi alat penting untuk analisis ekonomi dan perencanaan, yang digunakan oleh pemerintah dan lembaga internasional untuk memahami dampak dari perubahan dalam satu sektor terhadap ekonomi secara keseluruhan. Karya saya hingga tetap berpengaruh dalam penelitian ekonomi dan perencanaan kebijakan ekonomi global. Saya Paul Samuelson. Saya lahir pada 15 Mei 1915 di Gary, Indiana, Amerika Serikat. Saya dianggap sebagai salah satu ekonom terbesar abad ke-20 dan merupakan penerima hadiah Nobel Ekonomi pertama pada tahun 1970. Saya dikenal karena kontribusinya yang luas dalam banyak aspek teori ekonomi, mulai dari mikroekonomi, makroekonomi, hingga teori perdagangan internasional.
Karya utama saya yaitu Foundations of Economic Analysis. Saya mempopulerkan pendekatan matematis dalam ekonomi dan membantu mentransformasikan ilmu ekonomi menjadi lebih analitis dan terstruktur. Karya saya yang inovatif mencakup pengembangan teori keseimbangan umum dan kontribusinya dalam ekonomi kesejahteraan serta analisis kebijakan ekonomi. Saya juga berperan besar dalam menyebarkan pemikiran Keynesian di Amerika Serikat. Hansen dan Schumpeter adalah ahli ekonomi yang serius mempelajari teori gelombang perusahaan. Sebelumnya, masalah fluktuasi ekonomi hanya dibahas dengan sebagai pandangan minor karena kebanyakan orang percaya pada paham klasik bahwa ekonomi akan selalu seimbang. Marx, Hegemondi, dan Veblen adalah pakar yang insentif mempelajari fluktuasi ekonomi. Dengan kontribusi terpenting Marx adalah bahwa fluktuasi ekonomi terjadi karena sistem kapitalis. Siklus ekonomi disebabkan oleh kekuatan yang mempengaruhi investasi. Pembahasan fluktuasi ekonomi menjadi penting sejak era Keynes untuk menjelaskan ketidakstabilan perekonomian. Penyebab fluktuasi termasuk perubahan dalam investasi, rendahnya konsumsi, dan ketidakmampuan mencapai keseimbangan kerja penuh. Selanjutnya mengenai teori pertumbuhan dan pembangunan. Pakar pertama yang serius dalam mengembangkan teori pertumbuhan ini adalah Schumpeter. Schumpeter telah meletakkan dasar pengembangan pertumbuhannya dalam bukunya yang berjudul The Theory of Economic Development pada tahun 1914 dalam bahasa Jerman yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1943. Bagi Schumpeter, pelaku pertama dalam teori pertumbuhan ini adalah karena adanya entrepreneur. Entrepreneur di sini bukan hanya seorang manajer maupun pengusaha, melainkan seseorang yang bisa menerima risiko dan bisa mengintroduksi produk dan teknologi baru dalam masyarakat. Menurut Schumpeter, orang yang paling cocok menerima teori pertumbuhan ini adalah masyarakat yang menganut laissez-faire, bukan masyarakat yang menganut sosialis kapitalis yang rentan mematikan kreativitas orang. Menurut Schumpeter, contohnya pada peristiwa depresi yang terjadi pada tahun 30-an. Menurutnya, ini bukan karena kelemahan sistem kapitalis, melainkan ini karena kekuatannya. Pada peristiwa itu, perekonomian berada dalam salah satu titik terendah dalam satu gelombang panjang. Dan menurutnya, jika ditemukannya teknologi baru, maka perekonomian akan membaik-baik saja. Salah satu di antara teori pembangunan yang paling terkenal adalah dari Walt Whitman Rostow pada tahun 1916. Dalam bukunya yang sangat terkenal, The Stage of Economic Growth, A Non-Communist Manifesto pada tahun 1960. Rostow mengatakan bahwa negara-negara berkembang yang ingin maju harus melalui tahap-tahap pembangunan sebagai berikut. Yang pertama, tahap tradisional. Tahap tradisional ini dicirikan oleh keadaan iptek yang masih sangat rendah dan belum begitu berpengaruh terhadap kehidupan. Selain itu, perekonomian pun masih didominasi oleh sektor pertanian pedesaan dan struktur sosial politik juga masih sangat bersifat kaku. Yang kedua, tahap transisi telah take off. Pada tahap itu, iptek mulai berkembang, produktivitas semakin meningkat dan industri semakin berkembang. Tenaga kerja pun masih mulai beralih dari sektor pertanian ke sektor industri. Pertumbuhan tinggi, kaum pedagang bermunculan, dan struktur sosial politik semakin membaik. Yang ketiga, tahap tepat lintas. Tahap ini dicirikan oleh keadaan suatu hambatan-hambatan sosial politik yang umumnya dapat diatasi. Tingkat kebudayaan dan iptek semakin maju, investasi dan pertumbuhan tetap tinggi, dan mulai terjadi ekspansi perdagangan luar negeri. Yang keempat, tahap dewasa atau masculine stage. Dalam tahap ini, masyarakat semakin dewasa dapat menggunakan iptek sepenuhnya. Terjadi perubahan komposisi angkatan kerja, di mana jumlah tenaga kerja yang skill lebih banyak daripada yang unskill. Serikat-serikat dagang gerakan buruh semakin maju dan berperan, dan pendapatan kapital semakin tinggi. Dan yang kelima, tahap konsumsi ataupun mass consumption. Tahap ini merupakan tahap terakhir masyarakat hidup serba berkecukupan, kehidupan dirasakan aman, tentram, dan laju pertumbuhan penduduk semakin rendah. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Keynes telah berusaha menemukan struktur teoritis yang dapat digunakan untuk memformulasikan kebijakan-kebijakan ekonomi makro untuk menstabilkan perekonomian. Pada periode neo-Keynesian maupun pasca-Keynesian, usaha-usaha tersebut tetap dilanjutkan.
Salah satu isu setelah perdebatan para pakar antara tahun 50-an dan 60-an ialah manakah yang lebih efektif, kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Menurut Deliarnov tahun 2016, beberapa pakar yang dipimpin oleh Keynes dan diikuti oleh para pendukungnya menganggap bahwa kebijakan moneter yang dilakukan adalah kebijakan yang memanipulasi jumlah uang beredar yang disebabkan oleh rendahnya minat pinjaman saat suku bunga rendah, keterlambatan efek kebijakan, dan ekspektasi pelaku ekonomi yang skeptis. Sebaliknya, mereka percaya bahwa kebijakan fiskal lebih efektif untuk menstabilkan ekonomi karena dapat segera meningkatkan permintaan agregat melalui pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini lebih cepat diimplementasikan dalam merespon krisis dibandingkan kebijakan moneter dan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Selain itu, kebijakan fiskal mampu mengatasi masalah struktural seperti pengangguran secara langsung dan terukur. Jadi, baik neo-Keynesian maupun pasca-Keynesian sepakat bahwa kebijakan fiskal lebih efektif daripada kebijakan moneter dalam menjaga kestabilan ekonomi.